Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Gacayanto, NIM 18202-141, kelas Ekonomi Syariah semester 4 IAIN Kudus. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yakni saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama, poin pertama itu aspek hukum dalam kedai cangkir kopi. Yang kedua adalah aspek sosial dan budaya. Terus yang ketiga itu aspek manajemen risiko. Nah, kelompok kami itu mendapatkan tugas yakni membuat proposal bisnis tentang proposal bisnis, yakni kami akan mengangkat proposal berdirinya usaha tentang kedai cangkir kopi. Nah, saya akan menjelaskan yang poin pertama itu aspek hukum dalam kedai kopi. Nah, aspek hukum ini kan mengkaji tentang ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha, yakni yang pertama itu jenis badan usaha itu seperti apa. Terus yang kedua rencana bisnis. Nah, kedua ketentuan ini harus dipenuhi ya. Kalau bisnis yang kita angkat ini itu termasuk ke dalam bisnis UMKM, ya ini usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya ini berskala UMKM lah. Terus kalau ya, kan ini aspek hukum ya. Kalau kita mendaftarkan di badan hukum itu tidak serumit badan hukum lainnya, yakni kami cuma menyediakan syarat-syarat yang harus dipenuhi itu seperti membuat akte perusahaan ke notaris, yakni berisi tentang informasi dari perusahaan, yakni tentang nama perusahaan, bidang perusahaan, nama para pemodal, terus pengurus perusahaan. Terus selanjutnya itu mengurus surat izin usaha industri ya, yakni SITU, yakni surat izin dari apa ya, istilahnya gini loh, surat izin ini tuh untuk operasi setiap usaha, yakni dapat didapatkan di Departemen Perdagangan di Perindustrian di kota terdekat ya, yakni kita di kota Kudus. Terus harus ada syarat yaitu mengurus surat izin usaha tempat industri. Tempat usaha itu tidak dapatkan kita berdirinya di mana, kita berdomisili di mana usaha ini ya, dapatkan dari lurah gitu atau desa lah. Terus yang keempat itu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Itu sangat mutlak ya, dalam mendirikan usaha itu sangat mutlak kita harus membuat NPWP terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu adalah sarana administrasi perusahaan kepada negara gitu loh. Terus yang poin yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya ini menjelaskan tentang dampak-dampak apa saja dalam sosial dan budayanya yang ditimbulkan dari berdirinya usaha kedai kopi ini. Ya ini yang pertama itu dampak aspek ekonomi, dari segi ekonomi ya, yakni bagi masyarakat yang ada di lingkungan kedai kopi ini berdiri itu akan membuka kesempatan adanya investasi, itu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, yakni untuk menjadi karyawan atau menjadi supplier bahan baku yang diperlukan oleh kedai kopi ini. Terus dampaknya itu juga dari segi pemerintah ya. Pemerintah itu meningkatkan pendapatan daerah mutlak ya, mutlak daerah itu ya. Jadi bisa dikatakan dalam garis besar itu yang pertama meningkatkan ekonomi rumah tangga, yakni yang pertama tadi dengan menjadi karyawan atau supplier. Kalau karyawan di kedai kopi ini itu kan jumlahnya ada 4, secara tidak langsung
kedai kopi ini membantu dalam sisi perekonomian 4 kepala keluarga. Terus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, ya kan, terutama anak muda. Nah, kami dalam mendirikan usaha ini itu berpikiran bahwa yang bekerja lebih dari maksimal 2 tahun bersama kita. Karena apa? Karena 2 tahun ini menurut kami ini, ketika orang ikut usaha pasti dia paham usaha itu berdirinya seperti apa. Nah, tujuan kami adalah dengan 2 tahun ini mereka bisa menggali pengalaman, menggali istilahnya apa ya, untuk membuka usaha baru gitu loh. Jadi masa selamanya ikut kita terus kan ya nggak mungkin lah. Jadi kita istilahnya usir secara halus, bukan dalam kutip tanda negatif ya, tapi ini untuk memberikan positif. Jadi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas, siapa tahu lebih besar dari usaha yang dia ikuti sekarang ini. Terus yang kedua itu meningkatkan perekonomian pemerintah. Jadi kan yang pertama itu membuka kesempatan bekerja ya, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, yakni yang khususnya di kota Kudus sendiri. Terus pemerataan distribusi pendapatan, lalu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, ya kan, dari pajak tersebut. Terus memperoleh pendapatan berupa pajak yang dibayarkan dari kedai cangkir kopi ini. Nah, terus dampak sosial itu seperti apa? Nah, dampak sosial itu adanya perubahan demografi, yakni dengan adanya kedai kopi cangkir kopi ini, partisipasi kerja meningkat dan jumlah pengangguran di kota Kudus ini semakin menurun gitu loh. Terus aspek manajemen resiko. Kata resiko ini ya nggak asing lah di telinga kita. Karena apa? Resiko ini kan tidak bisa dihindari, akan tapi resiko itu bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi resiko, yaitu munculnya resiko dari internal itu sendiri dan yang kedua dari eksternal. Nah, faktor resiko dari internal perusahaan itu, yakni yang pertama contohnya kerusakan mesin-mesin dan peralatan, terus kebakaran. Jadi resiko ini kita bisa lah meminimalisir dengan cara apa? Kita mengontrol setiap hari mesin, setiap hari tentang kinerjanya gimana, terus cara memperbaikinya seperti apa. Pasti kan mesin kan ya ada umurnya lah. Jadi kita mempermudah, atau biasanya itu apa ya, dengan mengganti mesin sebelum mesin itu rusak. Jadi kalau misal mesin itu rusak, otomatis kegiatan operasional kita berhenti. Jadi untuk meminimalisir tersebut, jika ada faktor-faktor yang akan muncul terhadap kerusakan mesin tersebut, kita mengantisipasinya dengan membeli mesin yang baru, peremajaan mesin, agar apa? Operasional kita tetap berjalan gitu loh. Terus yakni kebakaran ini bisa ditimbulkan dari yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Kalau tidak disengaja itu kan korsleting listrik. Terus yang kalau disengaja itu karena kecerobohan dari karyawan atau kecerobohan dari pihak pembeli. Jadi membuang putung sembarangan kan kita ya nggak tahu kan, tidak bisa menebak-nebak. Cara meminimalisirnya itu seperti ini. Kalau tidak disengaja yaitu korsleting listrik.
konsleting listrik itu kita harus mengontrol kalau ada kabel yang mengelupas, kita kan harus sudah tahu oh ini kabelnya mengelupas, ganti gitu, biar apa, tidak terjadi konsleting listrik. Terus kalau dari faktor kecerobohan sumber daya manusianya itu seperti ini, kita mendidik para karyawan itu atau mengajarkan para karyawan itu dalam operasional itu harus bersih. Karena apa, kita itu berinteraksi langsung dengan mesin kita itu kan dari elektronik atau listrik. Kalau semisal tangan kita nggak bersih, misal ada air, terus kita memegang mesin, kan terjadi konslet, bisa menimbulkan kebakaran. Atau dari pembeli membuang puntung rokok sembarangan, kita ada edukasi buanglah sampah pada tempatnya. Terus ada edukasi juga kalau kita itu gimana ya, dilarang merokok di dalam area kedai, akan tapi boleh merokok di area luar. Jadi kita menyediakan asbak untuk potong rokok tersebut, jadi tidak dibuang secara sembarangan gitu loh, karena itu bisa membahayakan. Terus faktor resiko dari eksternal itu sendiri contohnya apa? Eksternal itu kenaikan, contohnya kenaikan harga bahan baku. Ya ini kan ini contohnya apa? Kita kan memerlukan gula ya. Gula itu bisa setiap waktu itu berubah-ubah harganya. Jadi kita itu ya itu memang resiko yang kita tidak bisa kendalikan, akan tapi kita bisa minimalisir dalam penggunaan gula tersebut. Terus yang kedua itu faktor eksternal, itu contohnya bencana alam. Nah, kalau bencana alam ini kita tidak bisa menduga-duga atau kita tidak bisa memperkirakan, akan tapi kita bisa mengantisipasinya. Dengan cara apa? Contohnya banjir ya. Kita tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau ada tanah longsor, pastinya kita membuat fondasi bangunan yang kokoh terhadap tanah longsor gitu loh, gempa bumi juga. Jadi resiko itu tidak bisa dihindari, akan tapi bisa diminimalisir. Terus resiko dari luar eksternal yaitu adalah adanya persaingan. Nah, persaingan dalam kita itu menghadapi persaingan yang sejenis, itu menurut saya menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu loh, bukan menganggap itu sebagai wah ada pesaing, harus begini, kita harus begini, terus melakukan hal-hal yang dirasa negatif lah. Contohnya ya negatif, berhubungan dengan negatif kan, itu kami rasa itu enggak menggunakan cara-cara seperti itu. Malah kami itu melakukan kerjasama kepada pesaing-pesaing yang sejenis, yakni dengan cara apa? Kalau semisal kita kekurangan bahan baku, kita bisa meminjam bahan baku yang ada di pesaing tersebut. Begitu juga sebaliknya gitu loh, kalau mereka kurang kita bantu. Jadi kita menganggapnya bukan pesaing tapi partner bisnis lah. Terus kita juga nggak kaget sih, kan kita juga prinsip kita kan mendidik karyawan untuk membuka usaha baru, jadi otomatis membuka pesaing baru ya gitu ya, istilahnya pesaing lah. Kalau kita kan partner lah, kita ajakin kerjasama, saling tolong menolong gitu. Nah, dari ketiga poin tersebut saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Apabila dari penjelasan saya ini kurang memuaskan dan ada salah kata dari tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.